Saya Aura Cinta, mungkin waktu debat di Subang itu saya belum mendapatkan jawaban yang belum puas karena pertanyaan saya intinya itu tentang penggusuran, inti dari rasa kemanusiaan, penggusuran yang kurang ada rasa kemanusiaannya, terus tujuannya penggusuran itu apa, maksudnya pembangunan ini tuh untuk apa gitu. Waduh, si Aura Cinta ini memang ngeyelnya luar biasa ya. Ini Aura Cinta ini manusia terngeyel 2025. Dimana sampai saat ini ia belum paham alasan kenapa rumahnya digusur. Dan sampai saat ini pun si Aura Cinta ini tidak terima ya jika rumahnya digusur. Sepertinya Aura Cinta masih penasaran dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Seperti yang kita tahu, rumah kedua orang tua Aura Cinta ini digusur oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena rumah tersebut berdiri di atas kali. Namun bukannya sadar, Aura Cinta malah koar-koar ke sana kemari, seolah-olah dirinya ini adalah korban kekejaman dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Aura Cinta baru-baru ini dalam sebuah wawancara di salah satu program televisi. Tidak hanya itu, Aura Cinta juga diundang dalam podcastnya Dr. Richard Lee. Dalam podcast tersebut, Aura Cinta mengatakan, jika uang kompensasi senilai 10 juta rupiah kurang dan tidak cukup untuk memulai kehidupan baru. Aduh, ada-ada aja nih ya. Nah, untuk selengkapnya, mari kita simak sama-sama videonya. Mohon maaf, saya korban penggusuran. Mungkin lain kali di kedepannya untuk penggusuran itu Bapak terjun langsung ke lapangan, merangkul para masyarakat yang terjadi penggusuran, diajak musyawarah ke depannya untuk apa, bagaimana cari solusinya, dan juga untuk kompensasi. Karena aku sendiri pribadi kompensasi mulai diberikan itu setelah aku viral. Sedangkan sebelumnya, kalau nggak salah di wilayah Gabus, itu juga ada penggusuran, cuma udah dikasih kompensasi. Terus lalu untuk dampak-dampak yang terkena korban penggusuran ini apa? Nggak juga dikasih kompensasi atau ada? Kalau misalnya nggak ada, bukannya itu nggak adil ya? Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Oke, hak seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Ditendang? Sedikit diintimidasi. Diintimidasi. Coba kamu cerita dengan saya bagaimana diintimidasi. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya. Belum tahu tujuannya apa, terus proyek penggusuran ini dari siapa, itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP, kirim surat, suruh tanda tangan, terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma mertahanin musyawarah, itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Mengayominya bagaimana? Harusnya kamu dapat apa sih haknya? Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi, terus dicarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke. Iya, karena kan kita hidup di situ kan juga untuk bekerja ya, untuk nyari nafkah juga ya, usaha juga ya. Terus kalau misalnya pergi untuk mindahin barang, terus usaha juga kan mati. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk seluruhan. Kenapa? Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Ada manfaat lain menurut kamu yang bisa dirasakan, atau bisa kepake lah nantinya? Mungkin kalau buat kepake sih, ya biar ngerasain sih, biar ngerasa adil gitu loh. Jadi gini, yang kuliah kan bisa ngerasain wisuda ya, mampu lah kuliah gitu. Sedangkan yang nggak kuliah kan nggak bisa ngerasain gimana belajarnya di kuliah, apalagi ngerasain wisuda. Terus kalau SMA wisuda dihapus, kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Oke. Gak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti gak ada masalah dong kalau digusur ya cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. Iya, gak apa-apa. Ya aman silakan, kalau mau diambil silakan. Kan yang dipertahanin kita itu cuman
rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh nggak ada rasa manusia kayak memanusiakan manusia tuh nggak ada, cuman itu doang. Kalau mau diambil ya silahkan. Seharusnya menurut Aura harus seperti apa kan kalau pemerintah mau gusur tanahnya sendiri? Ya tadi, dirangkul masyarakatnya, diajak musyawarah, dicarikan solusi. Terus kalau misalnya yang udah bangun tempat tinggal nih, rumah nih, kan beda ya, ada yang cuman usaha doang gitu kan, sama yang bangun rumah gitu. Dicarikan solusi, kira-kira gimana, diganti kompensasinya gimana gitu. Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? Kalau demi anak, ya kita usahakan. Gitu. Maksudnya demi anak itu apa, Pak? Nah gini, jadi kalau wisuda itu sebetulnya penting juga. Jadi untuk wawasan anak itu dengan adanya wisuda, maaf ya, wisuda yang saya gambarkan di sini study tour, bukan untuk wisuda di dalam kelas ya, di dalam sekolah enggak. Untuk anak saya itu sewisuda ya study tour itu penting bagi kita, Pak. Jadi untuk melatih untuk wawasan anak itu biar luas. Pak, zaman lagi susah menurut Bapak lebih penting mana untuk kehidupan kita sehari-hari? Jadi tidak hanya sekedar makan. Kita juga harus meningkatkan kualitas diri. Termasuk study tour itu juga bisa meningkatkan kualitas diri. Kalau orang hanya makan-makan, maka pengetahuan mereka hanya sekedar di situ. Tidak bisa keluar dari zona miskin itu. Aduh. Semakin banyak bicara, semakin ketahuan aura cinta ini ya. Bodohnya luar biasa. Bukannya saya menghina atau membuli, ini memang kenyataannya. Dimana sampai sekarang ia tadi mengatakan belum menerima ya jika tidak terima jika rumahnya ini digusur. Dan dia juga tidak tahu alasan kenapa rumahnya digusur. Kenapa harus tahu? Intinya gini loh. Ya, berkali-kali ya saya katakan juga. Itu kan tanah orang. Itu yang pemilik tanah mau dibangun apa, mau didirikan apa, mau diapain kayak itu tanah. Kalau memang mau diambil oleh yang punya, ya udah tinggal ambil, yang nempatin pergi. Gak harus tahu itu tanah mau dibikin apa kek, mau dibuat apa kek, mau dibangun apa kek. Ini kok seaura cinta katanya perlunya musyawarah, harus memanusiakan manusia. Kurang baik apa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kan? Dia memberikan uang 10 juta rupiah, padahal dalam aturannya tidak perlu memberikan uang kompensasi 10 juta karena sudah jelas-jelas itu warga di situ, khususnya keluarga Aura Cinta ini salah karena mendirikan bangunan ataupun menempati tempat tanah negara itu. Ngapain memberikan kompensasi? Tetapi kan Kang Deddy Mulyadi tidak seperti itu. Karena rasa kemanusiaan, Kang Deddy Mulyadi pun memberikan kompensasi sebesar 10 juta. Namun yang namanya si Aura Cinta ini, manusia terngeyel di dunia ini, tadi mengatakan 10 juta itu nggak cukup. Bersyukur tapi nggak cukup katanya. Bukannya sadar diri, bukannya tahu diri ya, masih untung diberikan kompensasi, ini malah bilang tidak cukup. Astagfirullahaladzim, manusia ada seperti ini ya. Kemudian tadi juga seolah-olah Aura Cinta ini menjadi pahlawan. Katanya setelah videonya viral itu, barulah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi memberikan uang kompensasi. Karena untuk di wilayah Gabus sudah diberikan, tetapi di wilayah Aura Cinta ini belum. Ya sabar dong. Proses bertahap, Neng. Ya, jadi jangan seolah-olah Anda ini mewakili warga, jangan seolah-olah auran ini menjadi pahlawan. Karena Kang Deddy Mulyadi kita tahu sendiri lah ya, dalam memberikan ataupun memberikan bantuan kepada rakyat itu tidak tanggung-tanggung, pasti dibantu semua masyarakatnya gitu loh. Cuman ya ini karena mungkin tidak sabar ini si Aura Cinta ini ya. Jadi dia kemudian bikin video speak up seolah-olah dia jadi pahlawan karena berkali-kali dia mengatakan setelah saya membuat video baru gubernur memberikan kompensasi. Jadi dia tuh ingin diakui bahwa dia tuh pahlawan. Bahwa dia tuh yang paling pemberani gitu kan berdebat dengan gubernur Jawa Barat. Ya mungkin kalau untuk keberaniannya saya pun memuji lah ya, berani. Tetapi dalam hal yang dibela ataupun yang disuarakannya itu apa? Seharusnya malu itu loh. Karena keberanian Aura Cinta ini ya aura-auran, gak jelas. Meminta penjelasan masalah penggusuran rumah, kemudian ingin tahu itu tanah itu mau dibuat apa, mau dibikin apa, seperti apa. Ini ngapain? Intinya sekali lagi nih Aura, mudah-mudahan didengar nih ya. Namanya yang punya tanah, terserah yang punya tanah. Gak harus bilang-bilang ke yang numpang gitu loh. Kemudian tadi berlebihan juga nih Aura Cinta katanya. Satpol PP ini datang
namun mengintimidasi masyarakat di situ, termasuk orang tua Aura Cinta juga. Nah ini jangan mengada-ngada, jangan berlebihan juga. Karena di acara beberapa hari yang lalu yang diundang oleh Dewi Persik dan King Nasar ini, Aura Cinta mengatakan bahwa penggusuran ini sebulan ya dari bulan puasa itu sudah diberitahu. Jadi lama banget waktunya. Sebulan diberitahu, kemudian pas mendekati hari pembongkaran diberikan SP. Jadi ada waktu sebulan itu kan kita untuk siap-siap, untuk mencari kontrakan, untuk mencari tempat baru. Jadi tentu saja pemerintah ini tidak jahat segitunya juga. Jadi Aura Cinta ini memang keluar-keluar sana kemari seolah-olah menarasikan bahwasannya pemerintahan ini khususnya Kang Deddy Mulyadi ini jahat. Seolah-olah tidak merangkul masyarakat. Seolah-olah kejam. Nah, jangan seperti itu, ini yang saya baca. Namun dari keseluruhan pembicaraan si Aur-Auran ini, intinya dia ingin dibelikan rumah baru. Dia ingin dibangunkan rumah baru oleh Kang Deddy Mulyadi. Dia ingin diberi rumah. Intinya seperti itulah ya. Karena dari kemarin keluar-keluar minta penjelasan apa yang harus dijelaskan. Ini sudah jelas ya. Dia ente itu numpang, Aura Cinta itu numpang gitu kan. Kemudian tadi ketika Dr. Richard Lee menanyakan masalah study tour wisuda ke ayahnya Aura Cinta menjawab mendukung ya diadakannya study tour karena menurut ayah Aura Cinta ini anak itu perlu wawasan, tidak cukup makan. Jadi wawasan juga perlu supaya keluar dari zona kemiskinan. Ya bagi ente perlu yang punya duit. Anda ngelihatnya jangan cuma diri Anda sendiri, lihat juga masyarakat ataupun keluarga yang ekonominya di bawah Anda. Jangankan untuk study tour, untuk makan pun sulit ya. Jangankan untuk biaya ini itu, untuk makan pun sulit. Memang betul kita hidup tidak hanya cukup makan ya kan, kita juga perlu tahu wawasan ini itu. Memang betul sekali. Tetapi Anda jangan ego Anda ini ingin menang sendiri. Pikirkan juga dong masyarakat yang lain. Pikirkan juga orang tua siswa yang lain gitu kan. Jangan untuk study tour, untuk makan pun sulit. Ya mungkin kalau bagi Anda sih ya segitu uang yang kecil. Karena si Aura Cinta juga ketika ditawari uang 10 juta itu oleh Kang Deddy Mulyadi, saya sih nggak penting-penting amat. Saya sih nggak perlu-perlu amat gitu kan. Ini sombongnya luar biasa sekali. Namun sekarang kok malah koar-koar gitu kan. Memframing seolah-olah Gubernur Jawa Barat ini Kang Deddy Mulyadi ini jahat. Aduh, makin banyak podcast, makin banyak yang mengundang Aura Cinta ini dan makin banyak omong dari Aura Cinta ini, kita semakin tahu. Tong kosong nyaring bunyinya. Dia berani banyak yang muji Aura Cinta sebagai pahlawan. Aura Cinta berani dengan debat dengan gubernur. Ya tetapi debat yang seperti apa dulu? Katanya Kang Deddy Mulyadi anti kritik. Kritiknya yang seperti apa dulu? Kalau kritiknya yang gak jelas, kritiknya yang gak ada dasar hukumnya, kritiknya yang cuman cuap-cuap, omong-omong doang, omong-omong doang, itu bukan kritik namanya gitu kan, asal bunyi aja, asal bicara. Nah Sobat Indonesia bagaimana nih menurut Sobat Indonesia? Karena akhir-akhir ini si Aura Cinta ini diundang ya, TV sono TV sini, intinya dia lagi rame lah, lagi terkenal, lagi menikmati keartisannya. Dia pun sibuk ya, banyak job, diundang sini, diundang sono, diundang sini, diundang sono gitu kan. Dan tuntutannya sama, penjelasan masalah penggusuran. Aneh. Nah Sobat Indonesia bagaimana? Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.